Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Fubarawati. Untuk semester ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Universitas Harapan Maksa untuk memberikan beberapa topik terkait dengan gizi dan anestesi. Untuk pertemuan pertama, yang akan kita bahas adalah protein berkaitan dengan proses pembedahan dan anestesi. Nah, apa sebetulnya pembedahan atau yang kita kenal sebagai operasi? Ya, jadi pembedahan atau operasi itu adalah segala tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasi dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan diintervensi, ya, atau yang akan dibedah atau dioperasi. Umumnya tindakan tersebut dilakukan dengan membuat sayatan, ya, yang kemudian setelah selesai nanti diakhiri dengan menutup maupun menjahit luka atau sayatan tersebut. Kenapa dilakukan pembedahan atau tindakan operasi? Ini dilakukan karena beberapa alasan. Contohnya karena mungkin secara diagnostik, ya, adanya masalah biopsi maupun laparotomi. Kemudian kalau dilihat dari alasan kuratifnya, mungkin karena adanya tumor, ya, pembesaran tumor, kemudian ada pengangkatan appendix. Kemudian alasan reparatif, ini mungkin akan dilakukan ketika terjadi luka yang bersifat multiple. Kemudian ada alasan rekonstruksi, ya, kemudian juga adanya paliatif. Nah, pembedahan ini merupakan proses fisiologi akibat metabolisme. Dan ketika adanya perubahan fisiologi, adanya perubahan metabolisme, ini juga nantinya akan mengakibatkan adanya perubahan status gizi. Nah, pasien, ya, dengan pembedahan dapat mengalami perubahan status gizi adalah karena beberapa alasan. Pertama adalah faktor gangguan pencernaan, peningkatan proses katabolisme, peningkatan sintesis protein, serta adanya penurunan anabolisme. Nah, kalau dilihat dari data empiris yang ada bahwa pasien yang mengalami hospitalisasi itu 40-50%-nya adalah mengalami status gizi yang tidak benar, ya, atau data kalanya adalah malnutrisi. Kemudian 12%-nya itu mengalami malnutrisi tingkat berat. Nah, ketika seorang mengalami malnutrisi, maka kemungkinan risiko masa rawat inapnya akan menjadi lebih lama. Nah, terutama inap, ya, dibandingkan dengan pasien meskipun melalui proses pembedahan tetapi status gizinya baik, maka masa rawatnya menjadi lebih pendek. Nah, ketika masa rawat inapnya semakin meningkat, semakin bertambah lama, otomatis berimbas pada peningkatan biaya rawat inap. Nah, kemudian ada lagi data yang menyebutkan bahwa pasien dengan status gizi yang baik atau normal akan mengalami risiko lebih kecil terjadinya penyulit pembedahan maupun kematian dibandingkan dengan pasien yang mengalami malnutrisi. Nah, kemudian ada juga yang pasien dengan status gizinya yang sedang akan mengalami penyulit pembedahan sekitar 30% dan kematian risikonya adalah sebesar 20%. Jadi tetap saja bahwa diharapkan pasien meskipun mengalami pembedahan, tapi diusahakan status gizinya dalam keadaan baik atau normal sehingga risiko, ya, lebih kecil, ya, terjadi penyulit pembedahan maupun kematian. Demikian juga untuk pasien dengan status gizi yang buruk, maka terlihat bahwa penyulit pembedahannya hampir sama dengan pasien yang memiliki status gizi sedang. Nah, bagaimana dengan kondisi status gizi buruk pada pasien bedah? Maka bisa menimbulkan berbagai komplikasi maupun dampak-dampak yang tidak diinginkan. Contohnya, adanya peningkatan risiko infeksi, kemudian komplikasi penyembuhan luka yang terlambat, masa rawatnya menjadi semakin meningkat,
penyembuhannya juga menjadi semakin lama atau lambat, kemudian risiko peningkatan angka kematian maupun penambahan biaya medis. Nah, sehingga kenapa perlunya kebutuhan gizi ya yang adekuat baik bagi pasien pra atau post operasi. Jadi bagi pasien yang sebelum menjalani pembedahan maupun sesudah melakukan operasi. Jadi gizi ini nanti pada prinsipnya adalah sebuah sarana untuk mempercepat proses penyembuhan luka bagi pasien. Nah, bagaimana caranya? Ini yaitu dengan memberikan diet. Jadi diet atau makanan ya yang sudah ditentukan polanya, pola pemberiannya, kemudian baik zat gizinya ini diberikan pasca operasi. Ini penting bagi suksesan operasi dan penyembuhan luka. Nah, penyembuhan luka ini sangat dipengaruhi oleh suplai oksigen sekaligus dengan zat-zat gizi atau nutrisi yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Nah, artinya bahwa nutrisi ini memang sangat berperan bagi proses penyembuhan luka pada pasien bedah. Nah, dengan demikian maka ketika seorang pasien memiliki status nutrisi atau status gizi yang baik, maka kemungkinan untuk jaringan tubuhnya yang rusak ya akan lebih cepat proses pertumbuhan maupun pertahanannya agar kembali sehat atau normal sedia kalanya seperti sebelum dilakukannya proses pembedahan. Nah, ini ada beberapa tulisan ya, saya adop dari beberapa artikel bahwa untuk penyembuhan luka ya yang untuk luka yang secara normal ya ini memerlukan nutrisi yang tepat agar nanti proses fisiologinya juga tergantung ya dari tersedianya protein, kemudian ada beberapa vitamin juga dan mineral. Nah, untuk pembentukan jaringan baru. Kemudian nutrisi yang mengandung tinggi kalori, tinggi protein TKTP ini juga penting bagi pasca trauma, ya pasien pasca trauma. Nah, tetapi meskipun gizi atau makanan yang mengandung tinggi kalori, tinggi protein itu penting bagi pasien pasca trauma, bukan berarti semua pasien yang mengalami pembedahan akan diberikan makanan yang tinggi kalori maupun tinggi protein ya. Jadi kita harus lihat dulu ini pasiennya kondisinya seperti apa. Meskipun sama-sama pasien bedah, nanti akan diberikan diet yang berbeda. Meskipun secara umum adalah diet untuk pembedahan adalah diet tinggi kalori, tinggi protein. Nah, protein, jadi kita masuk ya ke protein kaitannya dengan tadi ya pembentukan jaringan tubuh untuk supaya kembali normal setelah mengalami pasca operasi. Jadi protein ya ini merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Istilah protein ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pertama atau yang utama. Protein ini merupakan komponen utama dari komunikasi, jadi sistem komunikasi dalam tanda petik antar sel tubuh dan juga berperan sebagai katalis dalam berbagai reaksi biokimia yang ada di dalam sel tubuh. Nah, protein ini berada di dalam sel ya, sel hidup yang kalau di dalam tubuh hampir setengahnya berada di dalam otot. 1/5-nya berada di dalam tulang maupun daerah kartilago, 1/10-nya berada dalam lapisan kulit, dan sisanya adalah jaringan lain serta pada cairan tubuh. Ketika seseorang mengalami, seorang normal ya, mengalami luka, entah itu luka kecil atau luka besar,
maka sudah pasti bahwa kebutuhan protein dan kalorinya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak sakit, ya, tidak sakit luka dalam hal ini. Nah, dibutuhkan asam amino supaya proses penyembuhan lukanya itu menjadi lebih cepat. Nah, asam amino inilah yang kemudian bisa kita peroleh dari protein. Nah, asam amino ini dibagi menjadi dua, ada yang esensial, ada yang non esensial. Kalau yang kita peroleh dari makanan itu adalah asam amino esensial. Di dalam manusia, pada seorang manusia ya, untuk asam amino ini ada beberapa jenis, ya. Arginin, histidin, isoleucin, leucin, valin, lisin, metionin, trionin, fenilalanin, dan triptofan. Tetapi semua ini esensial, jadi asam amino yang esensial bagi atau terdapat pada anak-anak, tetapi untuk arginin dan histidin tidak terdapat pada orang dewasa. Nah, ini adalah beberapa jenis yang termasuk golongan asam amino yang tidak esensial, yang tidak bisa ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, kemudian apa sih sebetulnya fungsi dari protein? Protein ini bersifat sebagai regulator, kemudian bisa sebagai biokatalisator, kemudian sebagai protein transport, jadi seperti HB, albumin, lipoprotein, dan seterusnya itu sebagai protein transport. Kemudian adanya alat kontraksi sebagai penyusun atau struktural, kemudian sebagai pelindung dan pertahanan tubuh, serta sebagai reseptor. Adapun untuk struktur kimia protein itu ada struktur primer, ya, ada struktur sekunder, kemudian ada struktur tersier, dan juga struktur kuartener. Ini adalah gambar-gambar dari masing-masing struktur. Ya, nanti bisa dibedakan, bisa dilihat. Dan peranannya otomatis adalah untuk membentuk jaringan, untuk memelihara jaringan tubuh, kemudian menyediakan asam amino, serta untuk mengatur keseimbangan air yang terdapat di dalam 3 kompartemen. Ya, ada di intraseluler, ekstraseluler, maupun intravaskuler. Nah, ini maaf, bukan 3 kali 4 ini sudah disebutkan, jadi kurang lebih sama. Kemudian masuk ke klasifikasi protein. Ya, protein itu bentuknya ada yang serabut, ada yang globular maupun bersifat konjugasi. Jadi masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Seperti pada protein yang bentuknya serabut, maka karakteristiknya adalah daya larutnya rendah, kemudian memiliki kekuatan mekanis yang tinggi dan terhadap enzim pencernaan juga. Terdapat pada unsur struktur tubuh dan lebih terlihat pada kolagen sebagai protein utama untuk jaringan ikat. Nah, kita ketahui bahwa ternyata 30% total dari struktur tubuh manusia adalah kolagen. Nah, kemudian ini ada protein globular, bentuknya bola, terdapat dalam cairan organ tubuh. Kemudian untuk yang protein konjugasi, ini merupakan protein sederhana yang terikat dengan asam non-asam amino. Nah, kemudian untuk metabolisme proteinnya, sebenarnya ini bisa digambarkan ya dengan menggunakan bagan, tetapi saya mohon maaf, saya pun menggunakan tulisan. Jadi intinya bahwa protein ketika masuk ke dalam tubuh nanti akan dicerna dan dihidrolisis. Nah, untuk membedakan asam amino agar dapat diserap dan didistribusikan ke dalam oleh darah ya ke dalam seluruh organ dan jaringan tubuh. Dan asam amino ini merupakan produk akhir dari perombakan protein. Proses untuk metabolisme protein ini lebih banyak terjadi pada saluran cerna manusia, terutama untuk letaknya ada di usus halus. Dan di sini akan dihasilkan sekitar 20 jenis asam amino yang berbeda. Nah, terlihat beberapa bentuk seperti polipeptida, ya, kemudian dengan bantuan, jadi protein, ya, polipeptida ini diubah menjadi peptid,
Kemudian pengubahan ini oleh enzim pepsin dan tripsin. Kemudian dengan bantuan asam peptidase, peptid kemudian akan diubah lagi menjadi asam amino, dan asam amino akan diserap oleh darah, kemudian diangkut oleh seluruh bagian tubuh. Nah, di dalam jaringan tubuh tersebut kemudian asam amino akan diubah kembali menjadi protein, begitu seterusnya. Jadi nanti akan ada semacam daur, ya, daur protein. Kemudian sumber protein konvensional itu secara umum ya ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani saya kira kalian sudah tahu, contohnya ada daging, ada susu, ada telur, ada ikan, dan hasil olahannya. Nah, kemudian untuk nabati ini bisa diperoleh dari sumber kacang-kacangan maupun biji-bijian, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari kualitasnya, maka protein hewani memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dari protein nabati, karena di dalam protein hewani ini mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Nah, kemudian ada istilah sumber protein non konvensional. Nah, kalau protein non-konvensional ini merupakan sumber protein baru yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein. Sumbernya bisa berasal dari mikroba, ya. Kemudian dan ini memang meskipun sudah didapatkan beberapa referensi, tetapi produknya sampai dengan sekarang masih belum ada. Nah, kemudian berapa sebetulnya kebutuhan maupun kecukupan protein untuk seseorang itu bisa dilihat di Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 ya, tentang angka kecukupan gizi. Nanti silahkan kalian lihat, kalian download lewat Google dengan menggunakan laman ini, nanti bisa terlihat ketika seseorang dengan usia sekian, kemudian jenis kelaminnya apa, nanti kebutuhan proteinnya seharinya berapa, gitu ya. Nanti silahkan bisa dicari. Nah, kemudian masuk ke gizi dan operasi. Jadi karena adanya respon yang kompleks ya terhadap stres fisik akibat adanya pembedahan dan mungkin luka, kemudian ini bisa terjadi karena adanya perubahan hormonal dan sistem saraf bagian simpatis, ya, seperti hipermetabolisme dan katabolisme. Nah, kemudian pada pasien kemungkinan akan terjadi retensi garam dan air. Padahal penyembuhan luka meningkatkan produksi glukosa sebanyak 80% dan juga membutuhkan sintesis protein. Kemudian adanya lemak, kemudian juga cadangan protein ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sintesis glukosa dan protein ya, yang mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan pada pasien. Itu sehingga adanya respon-respon katabolik ya, yang bersifat katabolik yang meningkatkan kebutuhan energi dan protein ini harus diperhatikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pemberian intake atau asupan gizi yang adekuat, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi pada pasien yang pasca operasi dia tidak bisa makan? Dengan cara ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penurunan berat badan. Nah, sehingga perlu dicegah agar tidak terjadi penurunan berat badan. Dan secara umum tidak hanya berkaitan dengan penurunan berat badan, tetapi karena adanya masalah-masalah lain seperti rasa nyeri, mual, kemudian mulutnya menjadi kering, rasa tidak nyaman di lambung, kemudian terjadi distensi, ya, kemudian masalah keharusan untuk pasien melakukan puasa, ya, mungkin barangkali prosedur medisnya yang tidak menyenangkan, ya, kemudian dari tingkat kecemasan yang tinggi atau ansietas. Kemudian makanannya mungkin yang tidak familiar, ya, tidak seperti makanan yang ada di rumah. Kemudian rutinitas yang ada di rumah sakit ini akan berpotensi menurunkan nafsu makan maupun intake makanan pada pasien tersebut.
Nah, ketika pasien kurang makan atau nutrisinya tidak adekuat, maka kemungkinan cadangan protein maupun lemak yang ada di dalam tubuhnya ini akan berkurang dengan cepat. Dan ini akan membawa konsekuensi klinis ya, sehingga terutama untuk mereka-mereka yang ketika pra-operasi atau sebelum pembedahan, dia dalam keadaan status gizi yang kurang. Nah, kemudian dampak status gizi terhadap pembedahan, bahwa pembedahan ini nanti akan berhasil dengan baik atau tidak tergantung ya dari mekanisme imunitas tubuh, apakah adekuat atau tidak, gitu ya. Dan pada saat penyembuhan luka, dan mekanisme imunitas yang adekuat dan penyembuhan luka ini tergantung dari bagaimana peningkatan sintesis protein yang baru, gitu. Nah, kemudian pada kondisi semi starvasi ya, jadi orang kurang makan gitu ya, kelaparan. Nah, ini akan terjadi beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, dan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan status gizi apabila intake makanan tidak dipenuhi secara adekuat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja atau fungsi protein di dalam tubuh ini kemungkinan ada dua penyebabnya, mungkin bisa fisik atau secara kimiawi. Fisik mungkin karena panas atau mungkin karena tekanan ataupun pengadukan. Tapi untuk yang penyebab kimiawinya bisa karena adanya perubahan pH, adanya parut organik, senyawa organik, deterjen maupun garam. Nah, pada saat terjadinya penyembuhan luka, maka protein ini yang berperan untuk mengganti dan memperbaiki fungsi jaringan tubuh yang rusak. Asam amino yang ada di protein itulah yang penting untuk proses sintesis ya, pembelahan sel supaya terjadi penyembuhan luka. Ketika terjadi kekurangan protein, maka ini akan menyebabkan ya penurunan angiogenesis, penurunan polimerase fibroblast, kemudian sel endotel, kemudian adanya penurunan sintesis kolagen dan remodeling atau proses regenerasi sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, kemudian ketika seorang pasien sebelum diberikan anestesi, ada kemungkinan untuk disuruh melakukan diet puasa. Jadi kita perlu perhatikan dulu sebetulnya kenapa seorang pasien diberikan diet pra-anestesi. Ini adalah tujuannya supaya bisa memberikan waktu cukup untuk pengosongan lambung dan mengurangi risiko regurgitasi dan aspirasi paru dari sisa-sisa makanan tersebut. Nah, puasa sebelum induksi anestesi ini tidak menyebabkan dehidrasi atau hipoglikemi, ya. Mungkin akan muncul ketidaknyamanan, ya, rasa haus, lapar, gelisah, ngantuk, pusing, mual, muntah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika terjadi pemanjangan waktu puasa sebelum operasi atau pembedahan elektif, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dehidrasi, hipoglikemik, dan hipovolemi. Bahwa puasa pra-anestesi ini merupakan suatu upaya untuk meminimalkan kejadian aspirasi. Jadi contohnya makanan padat tidak diperkenankan dikonsumsi oleh seorang pasien dalam waktu 6-8 jam sebelum anestesi. Ini dilakukan ketika tengah malam, jadi mendekati operasi. Gitu. Kemudian ASI, ya, ASI diberikan dalam waktu 4 jam sebelum anestesi dan cairan bening dalam waktu 2 jam sebelum anestesi. Itu masih bisa diperkenankan. Nah, jadi demikian untuk materi kita ya terkait dengan protein, pembedahan, dan anestesi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.